Keputusan pemerintah juga kadang-kadang kurang komunikatif ya, menggunakan istilah-istilah yang kadang-kadang kita nggak tahu. Kita bisa cek berapa orang sih yang ngerti PPKM itu apa. Sekarang ada lagi PPKM darurat, PPKM level 4, level 3, level 2, level 1, yang sosialisasinya tuh tidak gampang. Halo teman-teman, kembali Anda menyaksikan Isoman at R66 Media bersama saya Imam Priyono. Inilah Isoman at R66 Media. Oke, di episode ini tamu saya dua-duanya keren dan saya nggak tahu janjian apa enggak. Hari ini bajunya warnanya mirip-mirip. Yang pertama ada senior saya, ada bos saya Pak Helmy Yahya, YouTuber. Dan juga penyintas. Pak Helmy, selamat siang, apa kabar? Alhamdulillah. Oke. Pak Helmy, pertama-tama thank you berkenan hadir di acara Isoman. Iya dong. Oke. Sangat senang. Dan selanjutnya ada juga orang yang sangat populer di media sosial. Ada Dr. R.A. Adininggar, SPPD, dokter spesialis penyakit dalam, atau kita lebih sering menyebutnya Dr. Nings. Dr. Nings, apa kabar? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Dokter, terima kasih sudah berkenan hadir lagi 2 kali di acara Isoman. Terima kasih banyak, dokter. Kemarin saya tonton Insta Live-nya, keren, bareng Dr. Tirta dan Dr. Adam. Sangat informatif, dan hari ini kita juga akan berbicara kurang lebih hal yang sama bersama Pak Helmy Yahya. Oke. Pak Helmy dan Dr. Nings, kami masih belum beranjak dari suasana prihatin. Hoax ini kok semakin serius dan semakin dalam tanda petik ya, memakan korban. Misalnya kita punya beberapa kasus yang viral, ada di Ambarawa, nakes akhirnya terluka karena tergores gunting akibat hoax, adanya misalnya jual beli organ dan yang lain-lain. Terjadi juga kasus yang sama di Jember misalnya. Ambulans sempat dirusak karena hoax yang hampir serupa. Ini kan luar biasa. Sebelum saya minta pendapat dari Dr. Nings dan Pak Helmy Yahya sebagai pakar komunikasi, kita punya beberapa tayangannya dulu nih. Mungkin kita perlihatkan juga kepada netizen yang menyaksikan. Ya, ini videonya di Jember. Sempat ambulan dirusak begitu oleh sejumlah warga dan keluarga, kabarnya ini hoaxnya kurang lebih sama. Kabarnya dikhawatirkan organnya dijual, tubuhnya misalnya dikomersialisasi dan seterusnya. Ini kan luar biasa. Mungkin Pak Helmy dulu. Pak Helmy, kok kita udah hampir 2 tahun kondisinya masih kayak gini ya Pak Helmy ya? Hoaxnya kok makin blunder ya? Ya, mungkin pertama makin banyak orang stres ya. Ini udah hampir 2 tahun ya. Pertama itu. Tapi apapun yang terjadi, ini kondisi yang kita hadapi. Jadi barangkali kita harus belajar. Kita banyak sekali melakukan blunder-blunder karena ketidakkompakan kita gitu. Di semua lini, dari atas sampai ke bawah nggak kompak, nggak solid gitu. Untuk menghadapi COVID itu diperlukan soliditas yang tinggi. Kita belajar dari Selandia Baru gitu, bagaimana mereka mengatasi diri gitu sebagai negara pertama barangkali yang bebas COVID itu kompak banget, mulai dari atas sampai ke rakyatnya. Ya, jadi ini bukan beban pemerintah doang, juga adalah tanggung jawab masyarakat. Walaupun pemerintah, kita juga harus memikirkan, boleh saja PPKM, tapi banyak saudara kita yang nggak bisa tidak keluar rumah kalau tidak dibantu nafkahnya. Ya, marilah dipikirkan gitu. Kalaupun ada bansos, kalau bisa sebarannya harus merata. Jadi PR kita banyak betul, Mam. Saya ini orang media. Saya kemarin bilang, inilah media itu kan kayak punya 2 sisi mata uang. Dia bisa menjadi inspirasi. Inspirasi itu ada yang baik, ada yang tidak gitu. Jadi saya miris gitu ngelihat pemberitaan ada mayat yang diturunkan, ada nakes yang dimarahin oleh keluarga pasien gitu, terutama yang perlawanan gitu ya,
kasihan juga saya petugas, kasihan dengan nakes yang setahun lebih gitu bertarung nyawa lah saya pikir ya, berhadapan langsung dengan risiko terpapar, terutama teman-teman nakes. Saya berapa kali ya bikin podcast dengan Prof Eka gitu ya, yang The Brain Master. Kita dan saya bicara juga ke teman-teman dokter. Banyak sekali teman-teman nakes yang kena. Ya. Begitu juga petugas-petugas di lapangan yang mengamankan keputusan-keputusan pemerintah. Keputusan pemerintah juga kadang-kadang kurang komunikatif ya, menggunakan istilah-istilah yang kadang-kadang kita nggak tahu. Kita bisa cek ya, berapa orang sih yang ngerti PPKM itu apa? Sekarang ada lagi PPKM darurat, PPKM level 4, level 3, level 2, level 1, yang sosialisasinya tuh tidak gampang, sehingga terjadi perlawanan-perlawanan di samping orang stres. Saya cuma melihat sisi jeleknya media, itu setiap kali kita ada gambar-gambar atau video seperti itu, seperti menginspirasi orang lain. Oh, ini bisa dilawan nih. Dan itu terjadi gitu. Ingat betul saya waktu terjadi, dulu tuh kan istilah begal itu kan jarang terjadi, Mam. Ya. Tapi begitu masuk TV itu menginspirasi orang, oh ternyata bisa nyari uang dengan membegal. Jadi ini yang saya pikir teman-teman media juga harus punya kepekaan gitu ya, diperlukan kekompakan. Ya, wawancara saya kemarin melihat di sebuah TV gitu, wawancara ini tuh kayak kayak berada di sisi menggugat gitu. Padahal kita perlu kekompakan, kita harus kompak. Media itu adalah utama gitu ya, supaya orang sejuk menerima. Ini kita harus kompak, harus solid. Tidak ada lagi waktunya untuk saling salah menyalahkan. Ya, perkara bahwa banyak sekali saudara kita yang memerlukan bantuan, mari kita bantu. Kita baru saja mendapatkan kabar luar biasa, seorang pengusaha ya di Palembang mendonasikan 2 triliun ya. 2 triliun donasi untuk penanggulangan Covid. Berita-berita begini yang harus diperbanyak, bukan berita perlawanan, bukan, walaupun itu ada, tapi tolonglah dengan angle yang justru jangan memanasi. Ya, jadi itu memang pengaruh media. Begitu ditunjukkan, apalagi di beberapa kejadian ada di sini, ada di situ, itu seolah-olah ya akan mengajak orang lain, oh bisa ya, boleh juga begini ya. Jadi saya sangat sangat prihatin. Jadi mari kita sejuk gitu menanggapi ini dan mari kita bantu. Oke. Ya, kita patuh dengan PPKM tapi kita bantu keluarga-keluarga yang harus kita bantu. Jadi saya pikir intinya di situ. Itulah peran media menurut saya, Mam. Oke. Dan saya perhatikan Pak Helmi sejak awal tahun lalu di saat baru merebak, Pak Helmi juga sudah mulai bikin konten-konten yang mengklarifikasi beberapa isu hoax. Nanti kita masuk ke situ. Sekarang saya ingin ke Dr. Nings. Dr. Nings, apa yang dokter rasakan sebagai orang yang benar-benar ada di garis depan bertemu langsung dengan pasien? Apakah hoax-hoax ini benar-benar existing sangat mengganggu aktivitas nakes maupun dokter? Iya, dulu sejak awal sebenarnya salah satu motivasi saya untuk concern ya, mengedukasi mengenai hoax ini, karena memang ada ini ya, jadi ada perlakuan fisik juga yang diterima oleh para tenaga kesehatan akibat orang-orang yang terdoktrin dengan hoax gitu, dan itu cukup berbahaya. Jadi beberapa teman yang ada di lapangan, terutama yang di daerah-daerah, sering cerita kalau ya ini yang sampai sekarang terjadi ya, jadi kayak kemarin ada yang masuk gunting seperti itu ya, itu sebenarnya banyak ya, jadi tenaga kesehatan yang menerima kekerasan secara fisik gitu. Kadang-kadang lewat aja udah dilemparin apa gitu ya, itu ada cerita seperti itu. Jadi memang hoax ini menurut saya kalau kita tidak tangani secara secara tegas, ya itu akan bisa menghambat ya, bersifat kontraproduktif lah terhadap penanganan pandemi gitu. Tadi udah disampaikan juga sama Pak Helmi, memang kita ini harus kompak. Nah, hoax ini adalah salah satu penyebab masyarakat kita nggak kompak ya. Jadi masyarakat itu jadi nggak percaya dengan tenaga kesehatan, lalu nggak percaya dengan pemerintah, akhirnya terpecah belah gitu. Jadi yang harusnya kita tenaga medis membutuhkan masyarakat juga supaya masyarakat saling bekerja sama dalam menangani pandemi, ternyata nggak bisa karena masyarakat taunya kita ini adalah sosok musuh gitu loh. Entah musuh dari ya banyak ya kalau hoax itu yang menyatakan kalau tenaga kesehatan ini begini. Nah itu kembali lagi memang karena orang-orang kita atau masyarakat kita
mungkin sudah jenuh dan stres tadi ya. Hmm. Jadinya ya jadi kayak apa tuh gap yang cukup tinggi, yang cukup besar ya. Jadi mudah sekali mereka disulut gitu. Kalau misalnya disulut masalah uang atau masalah seperti itu tuh sangat sensitif. Sementara nakes itu kan kesannya adalah orang yang terus bekerja. Jadi masalah insentif nakes aja mereka udah panas gitu ya. Padahal ya nakes ini sama masyarakat sebenarnya insentif juga nggak lancar ya. Dan saya rasa untuk nakes yang memang bekerja di garda depan yang artinya benar-benar beresiko mendapat tambahan uang lembur itu kan sebenarnya wajar ya. Tapi itu menjadi masalah dalam kondisi sekarang itu karena banyaknya hoax tadi. Jadi hoax itu sepertinya memang ingin mengadu domba kita ya. Jadi mengadu domba masyarakat, nakes dengan masyarakat, nakes dengan pemerintah, pemerintah dengan masyarakat. Nah itu yang menyebabkan memang kita jadi agak sulit nih bangkit dari pandemi. Karena hoax pun di negara kita, pengamatan saya sejak awal ya saya terjun di edukasi ini karena 1 tahun ini saya aktif di sini. Sepertinya penanganan hoax itu juga tidak yang apa ya, entah dibilang nggak serius juga saya nggak tahu ya. Cuman terus aja gitu. Jadi kayak nggak ada bedanya antara dalam 1 tahun ini apakah ada perubahan penanganan hoax juga sepertinya nggak ada. Dan hoax itu berulang terus sampai sekarang kayak perebutan jenazah seperti itu kan sebenarnya hal lama ya. Jadi kayak belum tertangani dengan baik gitu, Mas Imam. Ya. Semoga Dokter Nings, Dokter Adam, Dokter Tirta punya banyak energi, nggak kenal lelah untuk terus berjuang di medsos ya. Mudah-mudahan itu juga terjadi dengan Pak Helmy, karena saya tahu juga Pak Helmy terus memproduksi konten bersama para nakes dan dokter ya. Kemarin sama Dokter Tirta juga sudah beberapa kali ya Pak Helmy ya. Ya, Iya, Pak Helmy, Dr. Tika, Prof. Eka ya. sekarang masuk ke konteks isoman. Pak Helmy ini juga penyintas. Bagaimana mungkin tips dari Pak Helmy yang orang senior di bagian media dan sekarang juga masih aktif di media sosial untuk masyarakat yang mungkin karena lagi isoman pilihannya adalah nonton media sosial atau membaca media sosial. Gimana tips dari Pak Helmy untuk tidak terkena hoax? Karena ternyata orang gampang banget kena hoax, Pak. Makanya jangan ini deh, saya tuh juga nonton tuh milih-milih, Mam. Saya kan pernah 7 hari di rumah, 11 hari di rumah sakit ya. Bagaimana, saya pikir Dokter Ning sepakat ya. Jadi kita kalau mau sembuh itu harus memelihara perasaan gitu. Di samping meningkatkan religiusitas gitu ya, hubungan ke Al-Khaliq gitu, Sang Pencipta gitu, memperbanyak ibadah. Ya mohon kesembuhan, tapi kita harus menjaga hati itu. Menjaga hati itu penting banget. Ya, jadi saya menghibur diri aja. Saya tahu betul bahwa rasa gembira itu adalah obat yang terbaik. Ya, jadi saya nggak mau mikir, apalagi menonton hal-hal. Nah, tontonan itu sangat mempengaruhi itu. Saya sehari-hari aja nggak pernah mau tuh nonton berita kriminal, nonton ini, nonton itu yang tidak ada manfaatnya. Saya nonton yang baik-baik aja. Selama saya di rumah sakit, Mam, saya nonton YouTube ya. Saya nyetel lagu-lagu kesayangan saya. Saya dulu pernah nonton konsernya Celine Dion. Lagu-lagunya sangat menginspirasi ya. Saya nonton musik-musik kesukaan saya. Ada Once nyanyi lagu-lagu Dewa. Ada nonton Scorpion lagu. Jadi saya ikut nyanyi. Ya saya menggerak-gerakkan badan. Jadi udahlah saya nggak mau lah dengar-dengar medsos gitu ya, hoax yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, apalagi berita-beritanya sesuatu yang tidak menginspiring. Kita tuh butuh bagaimana kita memberitakan para petugas kita di lapangan, polisi, Satpol PP gitu, teman-teman dari TNI gitu ya, nakes gitu yang berjuang gila-gilaan di lapangan. Bagaimana ada orang tetap tabah gitu walaupun ditinggal oleh keluarga. Bagaimana kemarin ada anak yang menjadi yatim piatu, ada yang bantu. Itu yang kita butuhkan tuh gitu. Bagaimana dokter-dokter itu nakes-nakes menyabung nyawa gitu ya, tiap hari bertemu dengan orang yang terpapar. Saya pikir berita-berita begitu yang kita butuhkan, orang yang mendonasi, gerak-gerakan. Jadi supaya semua tergerak. Bayangkan kalau kita berkali-kali menonton berita-berita yang tidak inspiring, apalagi hoax ya. Aduh ya Allah, hari gini masih ada hoax gitu. Termasuk ada berita
orang bikin apa surat keterangan palsu lah, antigen Iya. palsu itu kalau diberitakan itu menginspirasi orang lain. Hmm. Oh begitu ya, ada cara cari duit itu hukumnya media, Imam. Oke. Mari kita pilih berita-berita itu. Kalau mau dilakukan penertiban, tertibkan saja. Tapi jangan diberitakan ya secara berlebihan, karena itu bisa menginspirasi orang lain. Sekarang orang lagi stres, banyak yang kehilangan pekerjaan, nggak bisa disalahkan juga, tapi ya salah. Kalau namanya hukum ya dilanggar ya salah. Hmm. Ya, jadi misalnya ada petugas yang berlebihan gitu ya, manusiawi sekali, tapi kan tolong Ya. dilihat dari angle yang lebih inilah gitu ya. Jadi menurut saya mari kita kompak sama-sama, mari kita menghormatin para petugas dan petugas juga introspeksi ya, menyampaikan barangkali aturan secara apa santun ya, jangan kehilangan kesantunan ya, itu penting gitu. Kadang-kadang it's not about the message. Saya kan orang media. Kadang-kadang konten message kita itu nomor 2. Yang lebih penting itu adalah cara bagaimana kita mendelivery. Nah, itu menarik. Termasuk apa pimpinan-pimpinan publik yang memberikan arahan, ya apa agak ngerti ilmu komunikasi lah gitu ya. Oke. Ya. Jadi saya melihat kemarin seseorang yang mestinya menerangkan diwawancarain oleh wartawan tuh gayanya begini, Mam. Ya Allah gitu ya. Padahal omongannya itu sangat dinantikan orang. Oke. Ya saya kan orang komunikasi, saya paham betul banyak sekali kan saya kan pernah menjadi pimpinan sebuah lembaga juga gitu. Kan tidak pernah diuji atau tidak pernah ditanya kemampuan komunikasi. Sekarang ini kemampuan komunikasi itu penting. Dan gestur salah satu pola atau cara berkomunikasi. Oke. Kok gestur itu kadang-kadang lebih kuat, meaningful daripada konten. Oke. Ya, konten barangkali udah benar, tapi kalau disampaikan dengan cara yang ogah-ogahan, ya, aduh, kemarin saya melihat sendiri ya Allah, mau dikasih tahu apa udah gimana gitu ya. Mbok lah, rakyat ini butuh kepastian gitu. Tolonglah disampaikan dan kompak. Oke. Jangan sampai ini A ngomong begini, B ngomong lain lagi gitu. Ini ya, ini sekarang nih ada level 4, level 3. Ini apa nih? Diterangkan. Nggak cukup tuh cuma dengan tulisan terus kayak gitu. Kalau nggak ya jangan terlalu banyak singkatan lah. Kita bisa ngetes lah. Berapa orang yang ngerti PPKM itu kepanjangannya apa? Oke. Thank you Pak Helmi. Dr. Nings dan Pak Helmi, kita juga merangkum beberapa pertanyaan dari netizen terkait dengan isoman. Nanti mohon Dr. Nings juga membantu menjawab ya, karena acara ini memang sebenarnya kami dedikasikan juga buat teman-teman yang lagi isoman. Ini ada Muhammad A di Parepare. Saya sudah 14 hari jalani isoman, tetapi hasil tes PCR cukup lama keluar, bisa berhari-hari. Apakah saya sudah bisa beraktivitas walau tetap prokes? Bagaimana dok? Ini sebenarnya sering kita dengar, tetapi kita nggak boleh lelah nih mengulang-ulang. Dr. Nings, gimana soal PCR setelah 14 hari isoman? Iya, oke. Jadi sebenarnya untuk orang-orang yang bergejala ringan ya, ini artinya kalau dia isolasi mandiri, bergejala ringan, itu sebenarnya kriteria lepas isolasi tidak perlu PCR sebetulnya ya. Tapi ini kita bicara dalam kondisi ideal. Jadi kalau misalnya orang ini memang sudah isolasi minimal 10-14 hari gitu ya, terus gejalanya juga udah hilang, terutama gejala-gejala demam dan gejala saluran nafas seperti batuk, dan dia selama ini isolasinya benar, artinya dia benar-benar isolasi, tidak kontak sama sekali dengan orang lain. Nah itu sebenarnya dalam waktu tersebut dia sudah melewati masa isolasi dengan gejala yang hilang, dia boleh dinyatakan lepas isolasi. Karena lebih dari 90% kemungkinan menularnya itu sudah turun gitu. Dan itu sudah ada penelitiannya ya, makanya dari kebijakan Kemenkes, pedoman Kemenkes, pedoman WHO itu juga sama. Jadi orang yang sudah menjalani masa isolasi lebih dari 10 hari, 14 hari dengan minimal 3 hari bebas gejala, tapi asalkan memang isolasinya dilakukan dengan benar, nah itu sebetulnya tidak perlu evaluasi PCR lagi untuk keluar isolasi ya. Tapi sekali lagi seharusnya idealnya memang isolasi itu diawasi oleh dokter ya. Jadi sejak awal ada dokter yang tahu kondisinya. Jadi apakah benar dia ini isolasinya dilakukan secara benar, itu sebetulnya harusnya ada yang mengawasi. Kalau tidak ada yang mengawasi, kan resikonya dalam 10 hari ini apakah betul dia isolasi dengan benar, jangan-jangan dia keluar rumah atau apa. Nah itu sebenarnya berbahaya kalau kita lepas isolasi begitu saja ya. Jadi ini saya nggak tahu kondisinya Bapak ini,
Kalau misalnya ada dokter terdekat atau mungkin selama ini sudah diawasi oleh dokter, lebih baik konsultasi dengan dokter tersebut. Jadi apakah beliaunya bisa lepas isolasi tanpa menunggu hasil swab PCR. Tentunya ini ya, tentunya diperhatikan banyak kondisinya tadi seperti gejalanya atau mungkin pemeriksaan-pemeriksaan yang lain yang dibutuhkan oleh dokter gitu ya. Mungkin gitu Mas Imam. Oke, Dokter Ning, salah satu yang membuat ini sedikit menjadi lebih rumit adalah seringkali perusahaan tempat bekerja itu memahaminya juga berbeda-beda. Ada yang memahami bahwa ya sudah kalau 10 sampai 14 hari tanpa gejala kemudian tidak usah PCR. Tetapi sebagian besar itu masih membutuhkan PCR sebagai bukti sembuh sehingga baru boleh masuk lagi. Gimana ini ceritanya, Dokter Ning ya? Iya, ini masih saya temui ya. Padahal saya edukasi ini juga sebenarnya sejak tahun lalu, tapi Mhm, ya sampai sekarang pemahaman itu masih, karena masih ada stigma, Mas Imam. Jadi mhm, stigma bahwa PCR positif itu orang ini harus dijauhin ya, orang ini sakit. Nah, itu stigma yang sebenarnya harus kita lawan ya, karena sebenarnya tidak begitu. Secara teori dan memang sudah ada bukti-bukti ilmiah, PCR positif itu tidak bisa membedakan kan apakah ini memang materi genetik dari virus yang masih aktif atau tidak. Yang penting kita tahu jelas perjalanan penyakitnya. Kalau dia memang perjalanan penyakitnya sudah melewati fase akut, dia sudah sakit dan sudah sembuh, sebenarnya hasil PCR positif itu sudah tidak menular lagi gitu kan. mhm, Jadi kalau perbedaan dari kebijakan perusahaan ini, saya sih maklum aja ya, mungkin untuk menjamin keamanan seperti itu. iya. Cuman saya setuju kalau misalnya tidak ditanggung oleh perusahaan, karena banyak yang mengeluh juga ya dalam kondisi sekarang mereka harus mengeluarkan uang juga untuk periksa PCR berulang sampai negatif tapi tidak ditanggung oleh perusahaan. Ya, saya kasihannya di situ sebenarnya. Ya, Kalau ada perusahaan yang memang menanggung sebenarnya nggak masalah. Saya selalu bilang ya sudah kalau Anda sudah baik kondisinya artinya sudah tidak menular kan jelas ya dia sudah nggak sakit ya anggap aja liburan gitu ya di rumah. Wah, kalau nggak boleh masuk sampai negatif karena negatif ini bisa sampai 3 bulan baru benar-benar negatif gitu. iya. Tapi kan ada yang memberikan santunan gitu ya, jadi dia harus pokoknya masuk baru boleh kalau negatif tapi nggak dibayarin, ya itu kasihan banget. Saya pernah Hmm, diceritain ada yang sampai 7 kali 9 kali dalam kondisi sekarang dia harus bayar PCR sendiri, coba bayangin. Nah itu yang oke. sebenarnya saya kurang setuju ya, jadi harusnya ada kebijakan lah bentuknya kalau memang tidak bisa bayarin ya konsultasi kayak ke dokter atau Ya. gimana caranya yang paling aman gitu ya untuk menerima pegawai ini untuk kembali kerja gitu Mas Imam. Mhm. Baik, oke. Sebelum saya lanjutkan ke Pak Helmi, saya punya tayangan. Mungkin teman-teman di redaksi bisa tolong tayangkan tadi ada 1.700-an hoax. Masih ada nggak teman-teman? Kalau boleh ditayangin. Saya ingin kasih lihat ke Pak Helmi dan Dokter Nings bahwa kita nggak boleh lelah sekarang. Nanti aja kalau COVID-nya udah hilang baru kita istirahat. Dan ini belum waktunya. Ini ada data yang kami temukan. Kominfo menemukan 1.775 isu hoax seputar COVID-19 di media sosial. Masih ribuan. Disinformasinya masih banyak banget. Salah satunya nih misalnya, vaksin Pfizer beracun dan mematikan. Yang gini-gini masih banyak. Dan nggak semua pemirsa kita itu secerdas Pak Helmi, secerdas Dokter Nings. Banyak yang kemakan sama isu kayak gini dan memilih tidak vaksin dan akhirnya mengalami perburukan kalau terjangkit COVID. Jadi pesan saya sebenarnya Pak Helmi dan Dokter Nings, orang-orang yang didengar masyarakat, mudah-mudahan tidak boleh lelah begitu, terus bikin konten-konten yang terus menyingkirkan hoax dari media sosial. Setidaknya narasi pembandingnya nggak boleh selesai. Mungkin Pak Helmi, terakhir soal ini, soal energi ke depan. Mungkin ada beberapa catatan yang ingin disampaikan ke pemirsa atau netizen. Nanti Dokter Nix. Ya, saya tahu bahwa banyak orang yang tidak beruntung ya. Suasana COVID ya harus jadi ini memang suasana itu sama suasana zaman now man. Seperti Hmm. IG saya pagi ini now itu nengomawai istilahnya itu. uh, Nengomawai di zaman now lah yang betul. Hmm. Jadi ya udahlah di rumah walaupun ya kita bantulah ya, kita bantu tetangga bantu gitu. Saya banyak juga prihatin melihat orang isoman meninggal gitu karena mungkin dia tidak terbuka. Ada yang mengatakan kena COVID itu merasa bahwa dia akan dikucilkan oleh masyarakat sehingga dia nggak ngaku atau memang kesulitan seperti kata Dr. Ning tadi
untuk beli obat dia nggak punya uang, Ya. untuk PCR nggak punya uang. Karena ini udah hampir 2 tahun kan berlangsung. Jadi menurut saya mari kita tidak kehilangan energi. Hanya semangat yang bisa membuat kita bangkit. Ya, kita bantu yang harus kita bantu, yang bisa kita bantu, kita bantulah. Ya, jadi menurut saya itu yang harus kita lakukan. Jadi jangan mengeluh gitu. Nggak ada persoalan yang bisa kita selesaikan dengan mengeluh. Tetaplah semangat. Ya, yang punya bakat entrepreneur, bukalah. Ya, ada mungkin peluang-peluang kita bisa berusaha yang sangat dibutuhkan di era pandemik ini ya. Produk-produk kesehatan, frozen food, saya pikir selalu punya peluang ya. Vitamin-vitamin, herbal, jamu sekarang yang meningkatkan stamina, meningkatkan imunitas, ya itu akan selalu punya peluang ya. Saya sendiri itu kan, bayangkan orang sesibuk saya yang nggak bisa diem gitu, sekarang harus di rumah, udah 3 minggu nih di rumah, ya udah dinikmatin aja lah. Ya saya nonton TV, nonton YouTube, acara yang bagus-bagus ya. Saya nonton film, saya ngetik, saya webinar, saya masih memberikan seminar-seminar, saya Zoom meeting, saya membuat proposal, punya waktu lebih banyak dengan istri, dengan anak-anak, kemarin manggil cucu gitu main, ya jadi ibadah, ya jadi lebih ditingkatkan lagi. Saya pikir cuma itu yang bisa kita lakukan ya, sambil berpikir apa lagi yang bisa kita bantu ya. Jadi menurut saya itu ya yang bisa saya lakukan. Jadi mari teman-teman, ya, saya tahu ini sangat sulit tetapi mau nggak mau. Ini pil pahit yang harus kita makan memang. Ya, tidak bisa kita wait begitu aja. Saya sedih tuh ya ke pasar-pasar masih banyak orang nggak pakai masker tapi ditaruhnya di dagu gitu. Nah itu di pasar tuh penjaga-penjaga toko di sekitar saya tuh, bayangin. Ya, jadi itu yang menurut saya mari kita kompak lah. Ya, itu saja. Dokter Nings, terakhir dokter, tentu kita sama-sama punya perasaan yang mungkin mirip ya, udah hampir 2 tahun suasana tidak nyaman, kesulitan dan seterusnya. Apalagi nakes, apalagi dokter. Ke depan seperti apa sih kalau harapannya Dokter Nings sebagai dokter yang saat ini masih aktif? Ya, kalau harapan mestinya sama dengan Pak Helmi tadi ya. Kita ingin semuanya segera berakhir ya. Karena kita tenaga kesehatan itu juga pengen lagi kerja dalam kondisi yang kita nggak was-was ya, kita nggak cemas, terus kerja seperti dulu lagi. Tentunya pengen seperti itu ya. Tapi kembali lagi ini fakta. Jadi ini adalah kondisi yang memang terjadi, ya mau tidak mau kita harus hadapi. Kalau memang ini akan berlangsung lama ya kita harus bisa adaptasi. Mungkin itu ya. Jadi kita tidak boleh menyerah dalam kondisi seperti sekarang. Jadi kalau tips dari saya, yang penting kita harus tetap bisa membuka mata ya. Kalau kita bisa menerima fakta dan kita lakukan apa yang bisa kita lakukan. Ya, seminimal mungkin lah yang bisa kita kontribusikan untuk membantu penanganan pandemi ya kita lakukan. Jadi kita nggak usah menyalahkan orang lain, kita nggak usah menunggu perintah ya. Tapi apa yang bisa kita lakukan dari level individu, nah itu kita lakukan. Mulai dari misalnya ada aturan seperti ini ya kita nurut gitu ya. Kalau harus di rumah ya harus di rumah, ya sudah kita nurut gitu. Kalaupun boleh keluar ya kita lakukan secara aman dengan protokol kesehatan yang baik seperti itu ya. Jadi mungkin itu dengan apa yang kita bisa, seperti tadi yang Pak Helmi bilang, kalau misalnya kita punya kelebihan rezeki mungkin bisa kita bantu ke teman-teman kita yang memang kekurangan, karena dalam kondisi sekarang memang kita harus saling membantu, bukan saling menyalahkan, bukan saling tuding, justru harus kompak semua ya, baik dari pemerintah maupun masyarakatnya. Ya mungkin seperti itu harapannya ya. Kalau kita semua di level individu ini bisa berpikir yang sama, nanti akan semakin luas ya menjadi level komunitas. Kalau udah level komunitas, kalau semuanya kompak, ya nanti akan menjadi level negara. Sebenarnya itu yang harusnya dilakukan. Jadi hoax ini termasuk yang hal yang menunjukkan bahwa kita ini nggak kompak. Gitu. Maka dari pemerintah tidak ada tindakan hoax, sementara masyarakatnya juga tidak dipenuhi kebutuhannya, banyak yang stres ya. Ini kan menunjukkan ketidakkompakan. Jadi ini yang harus ke depannya ini harus segera diperbaiki, karena ini sudah berjalan 2 tahun dan kita nggak tahu pandemi ini mau sampai kapan. Kalau kita nggak move on ya, kita ubah strategi ya kita akan ada di kondisi seperti ini terus.
Gitu sih dari saya. Ya. Dokter Ning, terima kasih banyak sudah kembali mau hadir di Isoman. Sehat-sehat terus dokter, mudah-mudahan tetap berenergi untuk membantu kita di media sosial. Instagramnya makin rame mudah-mudahan, dan kolaborasinya dengan teman-teman dokter yang lain juga semakin keren mudah-mudahan ke depan. Pak Helmi, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami. Sehat-sehat terus Pak Helmi. Sama-sama. Dan Sukses. buat netizen, terima kasih sudah menyaksikan, dan saya disclaimer juga, studio ini sangat aman insya Allah karena ini prokes sekali. Bahkan di studio ini tidak ada satupun orang kecuali saya, jadi kameranya pun semi robotik, jadi tidak perlu kameramen. Kami menjaga prokes dan mudah-mudahan ini semacam sumbangsih kita berada di garis yang sama untuk memastikan Indonesia menang melawan COVID-19. Terima kasih, saya Imam Priyono, ini Isoman @R66 Media. Teman-teman, sampai jumpa.